Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kisha Kairunisa dengan NPM 2408260100. Saya akan mempresentasikan tugas remediasi blok basic endokrin. Baik, yang pertama yaitu definisi dari kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid merupakan salah satu kelenjar endokrin terbesar di tubuh manusia. Letaknya tepat di bawah laring dan di depan trakea. Kelenjar ini memiliki peran penting dalam sistem metabolisme karena menghasilkan dua hormon utama, yaitu tiroksin atau T4 dan triiodothyronin atau T3. Kedua hormon ini berfungsi untuk mengatur laju metabolisme tubuh, seperti kecepatan tubuh menggunakan energi, pengaturan suhu tubuh, serta mempengaruhi fungsi jantung, otot, dan sistem pencernaan. Oleh karena itu, keseimbangan hormon tiroid sangat penting untuk kesehatan secara keseluruhan. Lalu yang kedua, anatomi kelenjar tiroid. Secara anatomi, kelenjar tiroid terdiri dari dua lobus besar, yaitu lobus sinistra dan lobus dextra. Kedua lobus tersebut dihubungkan oleh isthmus, yaitu bagian jaringan kecil yang melintang di bagian bawah laring. Letaknya yang mengapit trakea dan bentuk simetrisnya membuat kelenjar ini tampak seperti sayap kupu-kupu, sehingga sering disebut sebagai kelenjar kupu-kupu. Kelenjar ini memiliki suplai darah yang sangat baik karena aktivitas hormonalnya sangat aktif. Lalu yang ketiga, mekanisme pembentukan hormon tiroid. Pembentukan hormon tiroid melibatkan beberapa proses kimia yang sangat terkoordinasi. Yang pertama yaitu penyerapan iodium. Jadi iodium berasal dari makanan dan diserap oleh usus, lalu masuk ke dalam aliran darah dan akan ditangkap oleh sel-sel folikel tiroid. Lalu yang kedua, aktivasi iodin oleh enzim TPO atau tiroperoksidase. Setelah iodin ditangkap oleh sel folikel, ia akan mengalami proses oksidasi dan aktivasi oleh enzim TPO yang terdapat di membran aplikasi sel folikel. Lalu yang ketiga, pembentukan hormon. Iodida yang telah diaktifkan oleh TPO akan menempel pada residu tirosin yang ada dalam molekul tiroglobulin. Lalu proses ini menghasilkan monoidotirosin atau MIT dan diidotirosin atau DIT yang akan bergabung membentuk hormon. DIT plus DIT yaitu tiroksin atau T4, MIT plus DIT yaitu triiodothyronin atau T3. Lalu yang keempat, penyimpanan dan sekresi. Hormon T3 dan T4 disimpan dalam bentuk tiroglobulin di dalam koloid folikel tiroid dan akan dilepaskan ke dalam darah sesuai kebutuhan tubuh. Lalu yang keempat, histologi kelenjar tiroid. Secara histologis, kelenjar tiroid tersusun atas unit struktural yang disebut folikel tiroid. Ciri khas histologi kelenjar ini antara lain yang pertama, koloid di tengah folikel berisi tiroglobulin, yaitu bentuk tidak aktif dari hormon tiroid yang tersimpan. Lalu yang kedua, dikelilingi oleh sel folikel. Sel epitel berbentuk kuboid atau kolumnar yang menyusun dinding folikel, dan sel inilah yang berperan dalam penyerapan iodin, sintesis hormon, serta sekresi hormon ke sirkulasi darah. Lalu yang kelima, efek hormon tiroid pada tubuh. Hormon tiroid T3 dan T4 memiliki pengaruh luas pada hampir seluruh sel tubuh. Efek utamanya adalah meningkatkan metabolisme dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan glikolisis, mempercepat pemecahan glukosa menjadi energi di tingkat sel. Lalu yang kedua, meningkatkan gluconeogenesis, yaitu merangsang hati untuk memproduksi glukosa baru dari bahan dan karbohidrat seperti asam amino. Lalu yang ketiga, meningkatkan laju penyerapan di saluran cerna, terutama dalam menyerap karbohidrat, kalsium, dan nutrisi lainnya. Efek tambahan lainnya termasuk peningkatan detak jantung, suhu tubuh, dan respon terhadap hormon lainnya. Lalu yang keenam, gangguan pada kelenjar tiroid. Disfungsi pada kelenjar tiroid dapat menyebabkan berbagai gangguan, antara lain yang pertama, hipotiroidisme. Terjadi ketika kelenjar tiroid tidak memproduksi
hormon yang cukup. Gejalanya antara lain mudah lelah, berat badan naik, kulit kering, dan rasa dingin berlebihan. Lalu penyebab umumnya itu penyakit Hashimoto atau autoimun, kekurangan iodin atau setelah pengobatan hipertiroid. Lalu yang kedua yaitu hipertiroidisme, terjadi ketika kelenjar tiroid memproduksi hormon secara berlebihan. Gejalanya antara lain jantung berdebar, berat badan turun tanpa sebab jelas, lalu mudah cemas atau gelisah, lalu tremor atau gemetar. Penyebab umumnya yaitu penyakit Graves, nodul tiroid yang aktif atau toxic nodular goiter. Lalu, nodul tiroid, adanya benjolan atau pertumbuhan jaringan pada tiroid, bisa bersifat jinak atau ganas, biasanya tidak menimbulkan gejala, tapi jika membesar bisa menyebabkan kesulitan menelan atau bernafas. Lalu untuk fungsi kelenjar tiroid, yaitu kelenjar tiroid merupakan salah satu bagian dari sistem endokrin yang berfungsi untuk memproduksi dan melepaskan 3 hormon tiroid yang memiliki peran penting bagi tubuh. Hormon-hormon tersebut antara lain hormon tiroksin, triiodotiritin, dan kalsitonin. Lalu masing-masing hormon tiroid tersebut memiliki peranannya sendiri pada tubuh. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, hormon tiroksin. Hormon utama yang diproduksi dan dilepaskan oleh kelenjar tiroid adalah hormon tiroksin atau T4. Hormon ini berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh dan mematikan sel, jaringan, dan organ tubuh berfungsi dengan baik. T4 sebenarnya merupakan hormon tiroid yang berbentuk nonaktif, sehingga kelenjar tiroid perlu mengubahnya menjadi hormon triiodotiranin terlebih dahulu sebelum digunakan oleh tubuh. Lalu hormon triiodotiranin itu, hormon yang diproduksi oleh kelenjar tiroid adalah hormon triiodotiranin atau T3. Selain diproduksi oleh kelenjar tiroid, sekitar 80% hormon triiodotiranin juga diproduksi oleh organ ginjal dan hati melalui konversi hormon tiroksin. Bersama dengan hormon tiroksin, hormon triiodotiranin akan memastikan fungsi sel, jaringan, dan organ serta proses metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Lalu hormon kalsitonin. Hormon terakhir yang diproduksi oleh kelenjar tiroid adalah hormon kalsitonin. Fungsi utama hormon ini adalah untuk mengontrol kadar kalsium dan fosfat dalam tubuh tetap seimbang. Selain itu, hormon kalsitonin juga dapat menghambat proses pengeroposan tulang dengan mengatur aktivasi sel osteoklas. Untuk memproduksi ketiga hormon tiroid tersebut, kelenjar tiroid memerlukan thyroid releasing hormone atau TRH dan thyroid stimulating hormone atau TSH untuk memproduksi hormon tiroid. TRH sendiri merupakan hormon yang diproduksi dan dilepaskan oleh hipotalamus, sementara TSH diproduksi dan dilepaskan oleh kelenjar pituitary. Selain itu, kelenjar tiroid juga membutuhkan yodium, yaitu mineral yang ditemukan dalam makanan atau minuman yang Anda konsumsi. Kelenjar tiroid akan menangkap yodium dan mengubahnya menjadi hormon tiroid. Lalu, kondisi yang dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid, yaitu terdapat beberapa kondisi yang dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid dalam menghasilkan hormon tiroid. Yang pertama yaitu kekurangan yodium. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yodium adalah mineral penting yang dibutuhkan oleh kelenjar tiroid untuk memproduksi hormon tiroid. Ketika kadar yodium dalam tubuh rendah, kelenjar tiroid tidak dapat berfungsi secara maksimal dalam menghasilkan hormon tiroid. Akibatnya, tubuh pun akan kekurangan hormon tiroid atau hipotiroidisme. Selain itu, kurangnya asupan yodium dalam tubuh juga akan membuat kelenjar tiroid akan bekerja lebih keras untuk memproduksi hormon tiroid. Hal itu kemudian membuat kelenjar tiroid membesar dan menyebabkan penyakit gondok. Lalu penyakit Graves. Kondisi yang dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid selanjutnya adalah penyakit Graves. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan autoimun, yaitu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh menyerang sel, jaringan, dan organ tubuh yang sehat. Pada penyakit Graves, sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang menyerang
kelenjar tiroid, yaitu antibodi TSI atau thyroid stimulating immunoglobulin. Akibatnya, kelenjar tiroid akan memproduksi lebih banyak hormon tiroid daripada yang dibutuhkan oleh tubuh. Lalu yang ketiga, penyakit Hashimoto. Sama seperti penyakit Graves, penyakit Hashimoto juga merupakan gangguan autoimun yang dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid. Bedanya pada penyakit Hashimoto, serangan dari antibodi yang diproduksi oleh sistem kekebalan tubuh yaitu TPO atau tiroid peroksidase dan TG tiroglobulin menyebabkan kelenjar tiroid memproduksi lebih sedikit hormon tiroid. Lalu yang keempat yaitu tiroiditis, ketika kelenjar tiroid terinfeksi oleh virus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan seperti virus influenza, adenovirus, dan virus corona, akan terjadi reaksi peradangan yang menyebabkan kelenjar tiroid menjadi bengkak. Akibatnya fungsi kelenjar tiroid menjadi terganggu dan menyebabkan peningkatan atau penurunan produksi hormon tiroid. Selain disebabkan oleh infeksi virus, kondisi yang dikenal dengan tiroiditis ini juga dapat disebabkan oleh infeksi bakteri seperti bakteri S. aureus dan streptokoki. Lalu sekian presentasi mind map dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.